Baik, Bu. Kok anu sih ya? Apa kenalan ngomong sih iki kelas pira ya? Tapi sebagai ibu. Oh, perkenalan. Sendiri ngomong katanya kok selamat pagi sih, baru kuwi terserah kalian baru perkenalan ngono. Perkenalan sih. Perkenalan dulu baru masuk Selamat perkenalan. pagi. Oke, kondang bener. Yuk, Wis direkam dong. Kok iki aku minta tolong ya, aku ini sebagai guru kelas 4, kalian nanti menerapkan Sebagai guru, pikir jadi guru. itu sebagai guru ngomong. oh lagi di baleni sih. Ini juga sebagai guru kelas 4 dengan materi keberagaman budaya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu sebagai guru kelas 4 ingin mengajak kalian belajar tentang keberagaman budaya. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, kalau sehat berarti pembelajaran hari ini harus semangat dan siap belajar ya. Iya, Bu. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, ayo silakan dipimpin berdoa Mbak Kumala. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Kalau gitu, kalian siap belajar? Siap, Bu. Siap belajar? Siap. Mana semangatnya kelas 4? Jadi kalau Ibu bilang mana semangat kelas 4, kalian jawab hebat, cerdas, semangat. Gitu ya? Ya, Bu. Mana semangat kelas 4? Hebat, cerdas, semangat. Ulangi lebih keras lagi. Mana semangat kelas 4? Hebat, cerdas, semangat. Ya, good job. Beri aplaus buat kita semua. Oke, Ibu mau tanya nih, anak-anak ada yang tahu nggak rumah Joglo itu berasal dari mana? Dapat Terus kalau makanan khas gudeg itu dari Jogja. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini bahasa apa ya? Jawa. Bahasa Jawa. Di daerah kita itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, anak-anak, Ibu mau kasih tahu nih, Indonesia itu memiliki banyak keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang berbeda dan amat yang sangat unik. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu keberagaman budaya? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Keberagaman budaya itu adalah berbagai macam kebiasaan atau tradisi unik yang ada di tempat tertentu di suatu daerah. Jadi keberagaman budaya itu adalah berbagai macam kebiasaan atau tradisi unik yang ada di tempat tertentu di suatu daerah. Nah, contoh-contoh di dalamnya keberagaman budaya itu ada satu seperti rumah adat istiadat, terus ada seperti makanan khas, alat tradisi di daerah tersebut, terus ada seperti pakaian adat, seperti itu ya anak-anak. Ada yang tidak tahu atau kurang paham? Sudah. Yakin sudah paham? Insya Allah paham. Oh, insya Allah. Paham, Ibu. Ayo, sekarang Ibu ada pertanyaan. Harusnya kalian itu tahu apa semboyan bangsa Indonesia itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang
Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kenapa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor letak geografis, yang dimana Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau yang berbeda-beda. Dan yang kedua ada kondisi alam, perbedaan lingkungan Indonesia, ada yang di pantai, terus ada di daratan tinggi, daratan rendah, ada yang di pergunungan. Terus faktor selanjutnya itu ada perbedaan sejarah, di mana maksudnya sejarah itu berbeda-beda di setiap daerah. Makanya kenapa itu bisa memiliki keberagaman budaya yang banyak, karena sejarahnya itu berbeda-beda. Terus yang terakhir itu ada pengaruh budaya luar. Dari luar negeri, orang luar negeri itu datang ke Indonesia membawa budayanya yang berbeda-beda. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus contoh-contoh keberagaman budaya itu seperti ibu yang jelaskan di depan tadi, seperti ada rumah joglo itu dari Jawa Tengah. Terus kalau tari kecak itu dari mana? Bali. Nah, tari kecak. Terus kalau adat istiadatnya Bali itu ada apa ya, yang kalau orang meninggal itu terus dibakar? Ngaben, Bu. Ya, ngaben. Terus adat istiadatnya, terus rumah adat di Jawa Tengah itu kan joglo. Kalau makanan khas Jawa Tengah itu ada apa ya? Ya, itu. Terus ada lagi seperti kayak soto. Soto itu ciri khasnya Klaten. Terus ada lagi pakaian Jawa, pakaian adat Jawanya. Jawa Tengah itu yang sangat menarik. Nah, pakaian adat itu berbeda-beda di setiap provinsi. Anak-anak, di sini ibu ada LKPD, bisa buat kalian kerjakan secara kelompok. Ibu ini kelompoknya ibu bagi ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak bisa tanya sama ibu. Ayo, bisa enggak? Saya beragama Islam, kita ditarik kemana ya ini? Agama Islam itu tempat ibadahnya apa? Masjid, Bu. Ya, cari masjid yang mana? Yang ini. Iya, tarik. Kelompok sini bisa enggak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ayo, kalau saya beragama Konghucu, berarti saya kalau beribadah di cari mana? Iya, tarik. Ibu. Ya. Ayo dilanjutkan sendiri, kalau tidak bisa tanya. Ini apa, Bu? Ini rumah, ini tempat ibadah Katolik. Oh, Katolik. Iya. Bisa enggak? Ya, ini. Sudah belum anak-anak? Sudah Ibu. Sudah apa belum? Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu koreksi ya. Sudah belum kelompok 2? Ayo, sudah. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ada media belajar. Di mana nanti setiap murid, nanti Ibu pilih aja yang maju siapa. Kalian membaca ini. Ini kira-kira dari mana ya? Atau kayak rumah adat mana ya? Gitu ya. Iya, Bu. Ayo sekarang Mbak Shirley maju ke depan, ambil terus dipilih itu. Ayo Mbak Shirley dipilih, nanti dimasukkan ke sini, ditancapkan ke sini. Pilih 2. Pilih 2 yang kira-kira Mbak Shirley tahu.
Kemana? Barat sini. Terus ini DKI Jakarta. DKI Jakarta gimana? Ayo. Dan Beri tepuk tangan buat Mbak Shelly. Betul ya. Ini ada Tari Merak. Tari Merak itu dari Jawa Barat. Dan Mbak Shelly benar menaruhnya di Jawa Barat. Ayo sekarang Mbak Kumala silahkan maju ke depan. Gantian. Ya, itu mana? Papua. Ya, Papua. Terus lagi 2. Kalimantan Barat. Ya. Oke, benar ya anak-anak. Ini ada rumah adat Honai, itu berasal dari Papua. ya, benar Mbak Kumala memasukkannya di Papua. Beri tepuk tangan buat Mbak Kumala. Oke anak-anak, 2 orang aja yang perwakilan maju. Nanti kalian setelah ini maju ya. Cari ambil ini 1 terus dimasukkan ke sini, oke? Baik, Bu. Oke, selanjutnya setelah ada media aja, ini pembelajaran Ibu sampai di sini saja. Kita lanjut di minggu depan. Terus dapat disimpulkan ya anak-anak keberagaman itu apa dan semboyan bangsa Indonesia itu apa aja. Jadi karena banyak keberagaman budaya di Indonesia yang berbeda-beda, maka kita harus menjaga dan melestarikan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, harus paham ya. Terus ini Ibu ada latihan mandiri. Latihan mandiri dikerjakan di rumah, yaitu cari 10 keberagaman budaya di Indonesia. Ini ya anak-anak untuk PR kalian. Jangan lupa minggu depan dibawa. Nanti ibu tanya satu persatu. Yang tidak mengerjakan nanti ibu ada sesuatu yang mengerikan. Oke? Ibu. Oke Bu. Pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai sini saja. Kalau kalian tidak tahu ada yang kurang tahu bisa tanya kepada ibu. Besok kalau ketemu bisa tanya. Udah cukup segini saja. Silahkan, ayo ditutup. Mbak Kumala dipimpin berdoa lagi. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Ibu Dita Ayu Vanessa dengan NPM 235400117. Di sini Ibu akan mengajar materi menjaga kelestarian lingkungan kelas 3. Kita mulai ya anak-anak. Iya Bu. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin Mbak Malika. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat ya anak-anak. Amin Bu. Nah, kalian lihat sekitar kalian tempat duduknya, apakah ada sampah? Ada Bu, ini ada. Siapa hari ini yang piket? Kumala. Wah, Mbak Kumala gimana lupa toh? Lupa, nggak niat. Baik, Ibu akan menerangkan. Kalian mencatat ya. Iya Ibu. Keluarkan buku catatannya.
Ya Ibu. Nah, jadi lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti manusia, hewan, tumbuhan, rumah, dan sekolah. Apakah ada yang tahu pentingnya menjaga lingkungan itu apa? Agar terlihat Bersih. terus agar nyaman tidak? Ya, aman. Dengan suasana kelas yang bersih, kalian belajar juga menjadi nyaman. Kewajiban kita terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Terus, ada yang tahu nggak? Nggak ada itu. Melaksanakan tiket kelas dengan rajin. Kemudian menghemat penggunaan air dan listrik. Udah dicatat semuanya? Sudah, Yuk. Nah, Ibu akan membagikan soal untuk diskusi kelompok. Dibagi menjadi 4 ya, Nana. Iya, Bu. Dikerjakan secara maksimal. Nanti kalau udah langsung dikumpulkan ke depan. Nanti Ibu koreksi ya. Iya, Ibu.
Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah Mbak Yuka? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan untuk Mbak Yuka, silakan membacakan jawabannya. Saya akan membacakan soal yang Ibu berikan. Yang pertama ada apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa akibat jika lingkungan tidak dijaga? Lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Melakukan kerjasama gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Nah, sudah bagus. Sekarang dikumpulkan ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu ada media untuk belajar kalian biar lebih paham. Ini majunya Ibu tunjuk atau Tunjuk aja, Bu. Oke, Ibu tunjuk ya. Nah, ini tuh ada tindakan buruk dan tindakan baik. Sekarang Mbak Risma maju ke depan. Iya, Ibu. Yuk, yang mana tindakan yang baik dan tindakan yang buruk? Langsung dicoblos saja, Mbak. Iya, Ibu. Untuk yang menanam pohon termasuk tindakan baik, Ibu. Ya, benar. Yang memakai kendaraan boros bahan bakar termasuk tindakan buruk. Buruk, benar sekali. Ya. Ada yang mau maju lagi? Mbak Putri? Memilah sampah, tindakan yang baik, Bun. Benar. Mencemari lingkungan, tindakan yang buruk. Ya. Terima kasih. Beri aplaus buat teman. Nah, agar kalian lebih paham, ini ada soal untuk dikerjakan di rumah. Besok pertemuan selanjutnya kita koreksi bareng-bareng ya. Ini soal mandiri. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban kita bersama. Contoh kewajiban kita adalah membuang sampah di tempatnya, menyiram tanaman, dan menghemat air. Hal yang kita dapat adalah lingkungan yang bersih, sehat, dan udara yang segar. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Baik. Sekarang Ibu akan menutup kelas hari ini. Berdoa dipimpin oleh Mbak Malika selaku ketua kelas. Siap gerak di tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rismawati dari PGSD 01 dengan NPM 23540018 dalam praktik micro teaching ke-1. Pada hari ini Ibu akan mengajar kelas 5 dengan materi norma dalam kehidupanku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya nih hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi lancar. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, Ibu pimpin ya. Iya. Kita semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa tadi sebelum berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua? Saya, Bu. Kenapa kalian melakukan hal tersebut? Karena Kewajiban. Bagus sekali. Nah, perilaku tersebut merupakan contoh mematuhi norma dan aturan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah belajar, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian norma, jenis-jenis norma, dan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang norma. Kalian bisa mencatat di buku masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, sebentar. Apakah kalian pernah melihat teman kalian membuang sampah sembarangan? Pernah. Bagaimana perasaan kalian melihat hal tersebut? Oh, benar sekali. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Bisa dibaca bareng-bareng yuk. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Nah, kemudian ada nih jenis-jenis norma, ada 4, ada yang tahu? Jenis norma ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, contoh penerapan dalam sehari-hari untuk norma agama. Contohnya beribadah tepat Waktu.
untuk norma kesusilaan ada yang tahu contohnya enggak? Enggak tahu. Untuk norma kesusilaan, jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini ada yang pernah nyontek enggak? Tidak pernah. Pasti pernah. Risma pernah, Bu. Pernah? Pernah. Nggak apa-apa kalau sekali, tapi jangan berkali-kali ya. Nggak boleh. Ya. Kalau untuk norma selanjutnya dan norma kesopanan, ada yang tahu contohnya nggak? Mengucapkan salam kepada guru, orang tua. Dan yang terakhir ada norma hukum. Contohnya mematuhi lalu lintas. Nah, apa yang terjadi jika norma tidak dipatuhi? Ada yang tahu? Jadi jika norma tidak dipatuhi maka akan terjadi kekacauan, pertengkaran, dan lingkungan menjadi tidak tertib. Nah, sekarang Ibu ada media pembelajaran nih agar kalian lebih paham lagi tentang norma. Tadi kan Ibu udah menjelaskan ya contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berkata jujur kepada orang tua, guru, dan teman termasuk norma Jujur kesusilaan. Iya, betul. Jadi dimasukin ke sini ya. Boleh salah satu maju untuk mencoba media pembelajarannya? Saya, Bu. Boleh maju. Silahkan ambil. Tidak mengambil barang milik orang lain. Itu kesusilaan. Betul. Jadi kalian udah paham ya tentang mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi LKPD. Sebelum itu Ibu membagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Malika beserta Mbak Anggreni dan Mbak Yuke. Selanjutnya kelompok 2 ada Mbak Kumala. Kelompok 3 ada Mbak Putri. Bisa dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ada. Ada apa? Udah selesai belum? Nah, waktu diskusi telah selesai, silahkan kelompoknya Mbak Malika untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan maju ke depan. Maju lagi, Bu. Iya. Iya, jadi dari Nomor 1 nomor jawabannya. 1 itu jawabannya memanggil guru dengan sebutan "Hey bro". Nah, berarti itu termasuk apa? Tidak benar, tidak sopan. Ya, betul. Untuk yang nomor 2, Nomor 2, perilaku itu termasuk pelanggaran norma kesopanan. betul. Untuk yang nomor 3, Nomor 3, harusnya kita bersikap atau contoh tindakan yang menunjukkan sikap yang benar yaitu memanggil guru dengan sopan. ya. Untuk yang nomor 4, Agar tercipta sikap saling menghormati. nomor selanjutnya Mbak. Itu dapat teguran dari bu guru. Boleh silakan duduk. Nah, bagus sekali jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Malika. Nah, dari kegiatan tadi, apa manfaat mematuhi norma? Nah, manfaatnya norma yaitu membantu menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis. Sekarang Ibu ada soal evaluasi berupa teka-teki sila, nanti dikerjakan di rumah ya. Ibu bagi satu-satu ya.
Nah, udah dapat LKPD masing-masing kan ya untuk soal evaluasinya? Sudah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Kita Ibu. Untuk materi hari ini yaitu tentang norma. Jadi kalian udah tahu kan apa itu pengertian norma, jenis norma, dan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi lanjutan yang masih berkaitan dengan norma. Untuk anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.